Sudah pesan tiket, beli tiket, ya, tinggal berangkat. Dan semuanya sudah disiapkan bekal-bekalnya untuk melakukan perjalanan tersebut. Tapi kemudian dia tertidur. Ya, kalau kita bayangkan sudah di ruang tunggu nih, tinggal masuk pesawat, gitu. Tinggal masuk pesawat. Ternyata di ruang tunggu tertidur, tidak terdengar informasi untuk segera masuk ke dalam pesawat. Nah tertidur akhirnya apa? Tertinggal pesawat. Lalu kemudian terjadi sebagaimana apa yang terjadi pada umumnya. Khawatir dan seterusnya. Pokoknya panik. Aduh gimana nih, saya ketinggalan pesawat, saya nggak punya uang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kecemasan, rasa takut, semua dirasakan pada saat itu. Namun beberapa saat kemudian dia mendengarkan informasi yang disampaikan di bandara, bahwasanya pesawat yang seharusnya dia naiki untuk menyampaikan dia sampai kepada tujuan yang diinginkan, ternyata jadi kecelakaan yang menewaskan semua penumpang yang ada di pesawat tersebut. Allahu Akbar. Kira-kira jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dia menyangka bahwasanya kalau tidak naik di pesawat tersebut bisa rugi. Tidak senang dia. Dia senang, dia mau bisa naik pesawat sehingga sampai di tujuan. Tapi ternyata Allah menetapkan dengan takdir yang lain. Justru Allah selamatkan dia disebabkan karena apa? Naumatun qalilah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka kesimpulannya sebagai pelajaran yang bisa kita petik dari pertemuan kajian kita pada kesempatan malam hari ini setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, kita perlu pahami dengan baik bahwasanya ikhtiyarullahu laka khairun min ikhtiyarika. Apa yang Allah pilih dan tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Lebih baik daripada apa yang kita tetapkan dari kebaikan untuk kita. Itu pelajaran pertama. Apa yang Allah pilih, apa yang Allah tetapkan untuk kita, jauh lebih baik dari apa yang kita tetapkan dan kita pilih untuk diri kita sendiri. Pelajaran yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza ta'ammalta hadainil ismain min asma'illah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita cermati dengan baik. Dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, maka akan menjadi tenang hati kita di dalam menjalani segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dua nama Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu kita pahami dengan baik? Kita tadabburi maknanya dan tentu kita amalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Itu yang pertama, nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah memiliki nama Al-Alim dan memiliki sifat maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui, Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, maha bijaksana. Dari setiap dan semua ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Hakim. Allah maha bijaksana dan Allah memiliki hikmah yang sangat-sangat besar kepada hamba-hambanya dengan segala apa yang ditetapkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Maka dua nama ini perlu untuk kemudian ya kita kaji, kita pahami ya, dan kita berusaha mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada dua nama tersebut, yaitu Al-Alim dan Al-Hakim, yang maha bijaksana atau yang maha memiliki hikmah dari semua yang terjadi atau ditetapkan olehnya Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, at-taslimu lil qada was sabru 'ala al-aqdar, menerima dengan lapang dada, pasrah dengan ketetapan Allah dan bersabar dengan segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan senjata yang apabila seseorang mempersenjatai dirinya dengan senjata itu, maka ini yang kemudian akan membuat hatinya menjadi lapang. Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita, kesabaran kita dengan ketetapan Allah dan takdir Allah, apa yang terjadi itu adalah merupakan senjata. Yang kalau kita menggunakan senjata itu dengan baik, inilah yang kemudian akan menjadikan hati kita menjadi lapang, tentram, damai, tenang, dan segala hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, iyyaka an yunsika haulul musibah ad'iyatun alham wal hazan wal masaib. Jangan sampai, kata beliau, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, jangan sampai besarnya dan beratnya musibah yang menimpa kita, apapun bentuknya,
Jangan sampai musibah, ujian, masalah yang sedang kita hadapi, yang menimpa kita, itu menjadikan kita lupa untuk berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari apa? Gundah gulana, kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin pada hari ini kita lupakan. Doa agar dijauhkan, dihindarkan dari segala kegundahan, rasa khawatir, rasa sedih, dan seterusnya. Ada yang tahu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di antara doa yang dianjurkan untuk kita banyak membacanya. Apalagi ketika kita mengalami ujian-ujian, masalah-masalah yang berat. Ya Allah, aku berlindung kepada dari alham, kegundahan, wal hazan, dan hal yang membuatku sedih. Wal ajzi wal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Kelemahan, ketidakmampuan, dan rasa malas untuk bergerak, menghadapi, dan mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari apa? Sifat kikir dan pengecut di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita berlindung kepada Allah min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dari lilitan hutang. Ya, banyaknya hutang yang kita lilit ini kemudian terkadang membuat hati kita menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan aku. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan desakan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kalau kita hubungkan dengan lafaz terkait dengan hutang, maka hindarkan kami dari para penagih-penagih yang bengis dan seterusnya dan seterusnya. Dan terkadang ya, kalau kita punya hutang, ya, kalau tidak bisa membayar maka ada penagihnya, kan gitu. Ya, sudah ditagih baik-baik, belum bayar-bayar, maka terkadang diturunkan ya personil-personil yang tidak kita harapkan. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang seperti itu. Maka kembali pada pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari kaidah ini, bahwasanya jangan sampai besarnya, beratnya musibah yang kita hadapi, masalah yang sedang kita alami, itu menjadikan kita lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita harapkan dan kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, ini adalah kaidah yang agung, yang mulia, yang mari kita renungi dengan baik, kita tadabburi dengan baik, ya, dan apa yang kita dengarkan dan kita simak, ini betul-betul kita bisa pahami dan kita terapkan dalam keseharian kita. Maka insya Allah, janji Allah pasti adanya. Ya, janji Allah pasti adanya. Adapun janji manusia, maka tentu itu banyak ya tidak tepatnya. Tapi janji Allah pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya sedikit pun. Manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami, mengilmui, dan mengamalkan dalam keseharian kita kaidah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.